Selamat datang lagi di channel dosen kita. Hari ini kita memasuki kelas writing lagi. Nah, di sini teman-teman kalau pernah merasa kesulitan dalam menulis bahasa Inggris, di sini saya kasih langkah-langkah menulis dan tips-tipsnya ya. Yang pertama yaitu sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menulis. Jadi dalam menulis itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu pre-writing, kemudian planning, writing, terus revising, rewrite atau publish. Nah, hal yang paling penting dan akan banyak dijelaskan di penjelasan kali ini yaitu tentang pre-writing, karena ketika kita telah selesai membuat pre-writing dan planning, itu otomatis 50% sampai 75% tulisan kita itu sebenarnya sudah rampung. Jadi letaknya itu ada di pre-writing dan planning. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan langkah-langkah dan tips sebagai berikut ketika melakukan pre-writing. Yang pertama yaitu narrowing a topic atau memperkecil, mempersempit pembahasan topik. Seumpama kita akan menjelaskan tentang environment atau lingkungan, jadi lingkungan itu kan cakupannya banyak, jadi harus dipilih salah satu, harus diperkecil lagi topiknya biar tidak terlalu luas, sehingga tulisan kita itu fokus. Nah, seumpama di sini contohnya yaitu environment, kemudian dikecilkan lagi menjadi pollution, dikecilkan lagi menjadi ocean pollution. Nah, dari ocean pollution ini kan banyak, seumpama oil spills dan effect on sea life. Kemudian yang kedua yaitu listing. Jadi listing ini yaitu membuat list. Seperti kita mau belanja gitu, kita kan membuat daftar belanjaan. Nah, ini kita membuat daftar pembahasan yang akan kita tulis di writing kita. Seumpama di sini contohnya communication problems, kita menulis poor verbal skills like vocabulary, American talk too fast, use slang and idioms, American difficult to understand, use incomplete sentences, poor pronunciation, unclear expression. Nah, kita itu menulis list di buku kita. Atau kalau kita tidak ingin menggunakan listing, kita bisa menggunakan cluster atau yang biasa disebut dengan mind mapping. Jadi seumpama kita akan membuat mind map tentang shopping list. Ya, ada beberapa yang mau kita beli. Pertama, vegetables atau sayuran, staples, meals, drinks, fruits, sundries. Nah, ini dipecah-pecah lagi seperti kita membuat mind mapping. Selanjutnya yaitu planning atau outlining. Nah, di sini kita mempersempit lagi list yang sudah kita buat sebelumnya, jangan membuat sublist. Contohnya seperti sebelumnya, yaitu communication problems. Jadi ada dua sublist yang main sublist yang akan menjadi topik pembahasan. Yang pertama yaitu poor verbal skills yang meliputi pronunciation dan like vocabulary. Kemudian American difficult to understand. Kenapa? Karena mereka talk too fast, use slang and idioms, use incomplete sentences and unclear expression. Nah, kemudian setelah membuat sublist ini, kita atau bisa membuat writing the topic sentence. Nah, contohnya dari yang sebelumnya itu communication problems, jadi kita bisa membuat secara kompleks topiknya berbentuk kalimat. Contohnya international students in the United States face communication problems. Jadi intinya itu. Kemudian topik subtopik yang akan dibahas, international students have poor verbal skills dan Americans are difficult to understand. Nah, jadi mulai terlihat seperti tulisan ya, karena ini sudah dibuat bentuk kalimat sentence. Nah, yang langkah-langkah selanjutnya dari writing ini sederhana banget. Seperti writing itu kita sudah mulai menulis dari planning dan pre-writing yang sudah kita tulis, yang kita buat sebelumnya. Terus revising, kita mengedit
hasil writing kita, seperti kita harus memperhatikan dan memperbaiki kosakata, susunan penulisan, tata bahasa, huruf kapital dan tanda baca. Dan publish ya, kita setelah merevise itu di revising ini kita juga bisa meminta teman atau ahli dalam mengedit tulisan kita. Kalau publish ya, kita tinggal tulis ulang draft yang sudah diperbaiki dan siap dipublikasikan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa latihan membuat pre-writing dan planning untuk teman-teman agar lebih mudah ketika memplan sebuah tulisan. Nah, latihan 1. Kelompokkan kata-kata berikut menjadi 3 sesuai dengan keterkaitannya atau hubungannya. Kemudian beri judul pada setiap kelompok. Contohnya Sunday, January, February, Summer, Tuesday, Winter, Spring, Friday, and December. Dan yang di sebelah kanan Spanish, Calculus, Biology, Algebra, Japanese, Chemistry, Arabic, Geometry, dan Physics. Nah, kira-kira ini jika dipecah menjadi 3 kelompok sesuai dengan hubungannya, teman-teman, kira-kira judulnya apa ya? Oke, bisa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita mengelompokkan menjadi 3 dan telah memberi topik atau judul di atasnya. Pertama days, jadi macam-macam hari, yang kemudian macam-macam bulan, dan macam-macam season atau cuaca. Bukan cuaca, musim. Nah, untuk yang bagian kanan telah kita bagi menjadi 3 dan diberi topik atau judul. Yang pertama yaitu macam-macam bahasa, yang kemudian macam-macam mata pelajaran di bidang matematika dan mata pelajaran IPA. Latihan yang kedua yaitu memilih topik. Pilih salah satu kata yang paling umum. Kata tersebut bisa dianggap sebagai topik dari kata-kata yang lain. Jadi dari 4 daftar ini ada satu kata yang paling umum dari yang lainnya. Contoh, tenis, soccer, sports, baseball, football. Apa kira-kira kata yang paling umum yang akan kita jadikan topik? Oke, benar, yaitu sports. Jadi tenis, soccer, dan lain-lain itu termasuk dalam sports. Untuk yang list yang kedua, kira-kira jawabannya ya vegetation. Flowers, trees, plants, grass itu termasuk dalam vegetasi atau vegetation. Untuk list yang ketiga, kira-kira jawabannya occupation atau pekerjaan. Dentist, teacher, lawyer, doctor itu termasuk occupation. Selanjutnya ya cars, jadi ini macam-macam merek mobil. Latihan yang ketiga, coretlah kata yang tidak mempunyai hubungan dalam daftar di bawah ini. Kemudian tulis topik dari masing-masing kelompok. Jadi ada satu kata yang tidak ada hubungannya dengan kata yang lain. Contoh yang pertama yaitu green dress, yellow, blue. Ya, dress itu tidak masuk dalam kata itu, tidak ada hubungannya karena ini tentang nanti kita bahas topiknya ya. Yang kedua dulu kita coret dulu. Yang tidak termasuk itu Sunday karena ini bulan. Yang ketiga book karena ini furniture. Yang keempat yaitu secretary karena ini leader atau pemimpin. Nah, itu colors, months, furniture, and leader. Latihan yang terakhir, bacalah kalimat-kalimat di bawah ini dan coretlah kalimat yang tidak sesuai dengan topik. Oke. Itu contohnya ya, it is interesting to visit foreign countries. Jadi kalimat yang tidak sesuai dengan topik yaitu it is expensive. Kali ini kan mau menjelaskan tentang interesting atau kalimat yang setelahnya itu menjelaskan tentang interesting semua. You can meet new people, you can eat different kinds of food, you can see the way other people live. Nah, kalau yang it is expensive itu yang tidak interestingnya, yang tidak menyenangkannya. Untuk yang kedua yaitu people prefer small cars for some reasons. Pertama, they are cheaper to buy, they use less gas than bigger cars. Some small cars
don't have enough leg room. Jadi yang tidak termasuk yaitu they are easier to park, karena itu bukan salah satu alasan orang membeli small car. Jadi teman-teman silakan diperbanyak latihannya untuk mempermudah kita dalam menulis. Jadi menulis itu intinya letaknya ada di planning, pre-writing dan planningnya. Jadi kita tetap harus membuat planning terlebih dahulu sebelum menulis. Sekian, terima kasih pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nonton video yang lainnya.